Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran hari ini, kita akan sedikit mengulas, merespon terkait pembahasan soal PTS genap pada minggu kemarin. Baik, langsung saja kita mulai pada nomor satu. Oke, kita munculkan. Oke, oke, baik. Indonesia memiliki kekayaan alam yang sangat beragam, sehingga mengakibatkan munculnya aktivitas interaksi antar ruang. Berdasarkan pernyataan di atas, salah satu alasan yang terjadi yaitu adalah jawabannya A, yaitu adalah kekayaan alam berkaitan dengan perbedaan sumber daya alam dari daerah satu dengan daerah yang lain. Baik. Selanjutnya, yaitu kita masuk ke nomor 2. Dari data di atas penghasil minyak bumi, kita tahu Indonesia mempunyai kekayaan alam mineral, yaitu ada yang pertama yaitu adalah Papua, dan yang kedua yaitu adalah di Riau. Kalau kalian sempat melihat Bangka Belitung, Laskar Pelangi di sana mempunyai cadangan minyak seperti itu. Jadi jawabannya yaitu adalah 2 dan 3 seperti itu. Baik, selanjutnya kita mulai dengan bab yaitu adalah rumah tangga produksi, rumah tangga konsumsi, rumah tangga pemerintah, dan rumah tangga luar negeri. Nah, ini adalah 4 pelaku seperti itu. Ini yang kita pelajari kemarin. Yang pertama yaitu adalah RTP, rumah tangga produksi, lalu RTK, rumah tangga konsumsi, rumah tangga pemerintah yang menjadi regulator, dan rumah tangga luar negeri. Berikut. Itu adalah 4 pelaku ekonomi seperti itu. Baik, selanjutnya dari data di atas, peran rumah tangga konsumen atau keluarga ditunjukkan pada nomor. Oke. Rumah tangga keluarga itu yaitu adalah yang pertama ya, sebagai konsumen dari barang yang diproduksi oleh RTP. Dan yang kedua yaitu adalah sebagai penyedia faktor produksi. Faktor produksi apa saja? Yaitu adalah lahan, tenaga kerja, keahlian, dan modal. Itu 4 itu adalah peran dari rumah tangga konsumen. Seperti itu. Jadi jawaban kita yaitu adalah D. Baik, kita mulai circular flow dari RTP dan RTK, 2 sektor. Di sini kita lihat pada RTP di sebelah kiri, RTK di sebelah kanan. Baik, kita akan mulai satu persatu. Dari angka 1, dari rumah tangga produksi menuju ke rumah tangga konsumsi. Dari produksi ke konsumsi yaitu adalah penjualan faktor produksi, seperti itu. Penjualan faktor produksi. Lalu yang kedua dari RTK ke RTP, yaitu adalah pembayaran atas pembelian barang dan jasa. Nah, ini pembayaran, ini penyerahan, penjualan. Lalu di bagian bawah nomor 3 dari RTP ke RTK itu apa? Pembayaran balas jasanya. Jadi balas jasa faktor produksi yang diproduksi oleh RTK. Dari tadi di soal yang kedua ada 2 peran RTK, yaitu adalah sebagai konsumen, dan yang kedua yaitu adalah sebagai penyedia faktor produksi. Lalu dari RTP ini membayarkan balas jasa faktor produksi. Terus RTK ke RTP. RTP ini adalah membeli faktor produksi dari RTK, seperti itu. Lalu pertanyaannya, sebagai penjualan barang dan jasa ditunjukkan pada nomor. Tentu jawabannya yaitu adalah A, yaitu penjualan faktor produksi, seperti itu. Oke, baik. Selanjutnya, ini berkaitan tentang mempunyai kemampuan untuk mengatur, mengorganisir, dan menjalankan suatu usaha. Usaha, ini kata kuncinya kita adalah usaha, yaitu adalah apakah alam, modal, tenaga kerja, kewirausahaan. Tentunya adalah kewirausahaan. Jawabannya yaitu adalah B.
modal di sini itu bukan suatu prioritas dalam menjalankan sebuah usaha, tapi kewirausahaan ini mempunyai cakupan yang lebih luas untuk menjalankan suatu usaha. Oke, kita lihat gambar. Ini ada beberapa profesi, ada yang menjadi dokter, menjadi guru, menjadi teknisi, menjadi koki dan lain-lain. Itu adalah perbedaan-perbedaan apa namanya profesi yang itu adalah perbedaan tenaga kerja yang dimiliki oleh Indonesia. Nah, dalam kegiatan ekonomi, faktor produksi itu ada alam, modal, tenaga kerja, dan kewirausahaan atau wirausaha itu sendiri. Tapi yang di sini yaitu adalah contoh dari gambar tenaga kerja Indonesia, tenaga kerja modal SDM seperti itu. Lanjut, ini kita gambar di atas itu peran rumah tangga luar negeri. Rumah tangga luar negeri yaitu adalah salah satunya yaitu adalah melakukan aktivitas ekspor dan impor. Nah, ekspor itu apa? Ekspor itu kita menjual barang ke luar negeri. Kita ekspor. X itu keluar, mengeluarkan barang dari dalam negeri ke luar negeri. Impor. Import yaitu adalah memasukkan barang dari luar negeri ke dalam negeri atau membeli barang seperti itu. Baik, selanjutnya untuk nomor 9, perdagangan yang dilakukan penduduk di suatu daerah dalam batas negara atas dasar kesepakatan bersama disebut. Nah, kita masih dalam satu lingkup negara atau antar pulau. Jadi yaitu adalah jawabannya yaitu adalah C, yaitu adalah perdagangan antar daerah dari daerah satu ke daerah yang lain. Baik, selanjutnya nomor 10. Data di atas tujuan dari perdagangan antar daerah. Oke, perdagangan antar daerah itu mempunyai tujuannya itu adalah dua. Kita perdagangan yang pertama mendapat keuntungan, yang kedua memperluas jangkauan pasar agar lebih luas. Oke, kita lihat di sini kita yaitu adalah nomor A, 1 dan 2 seperti itu. Oke, nomor 11 kita lanjut. Berikut ini yang mendorong perdagangan antar daerah. Ya, faktor pendorong perdagangan antar daerah yaitu adalah faktor produksi satu dengan yang lain itu berbeda, sehingga itu mengakibatkan perdagangan antar daerah. Lalu yang kedua, di daerah X mempunyai harga yang rendah, di daerah Y mempunyai harga yang tinggi. Itu menyebabkan perbedaan tingkat harga. Perbedaan ini akan timbul perdagangan antar daerah. Nah, di pertanyaan yaitu adalah yang kecuali yaitu adalah perbedaan sejarah. Perdagangan itu tidak mengenal sejarah antar daerah. Yang pasti ada perbedaan faktor produksi dan perbedaan tingkat harga itu dapat munculnya perdagangan antar daerah. Baik, selanjutnya data di atas merupakan manfaat perdagangan antar daerah. Jadi manfaatnya yaitu adalah menyediakan alternatif pemenuhan kebutuhan. Yang kedua adalah produktivitas untuk meningkatkan. Yang ketiga adalah memperluas kesempatan kerja. Itu manfaat dari perdagangan antar daerah. Jadi sehingga di jawabannya yaitu adalah pada poin A seperti itu. Alternatif, produktivitas, dan memperluas kesempatan kerja itu manfaat dari perdagangan antar daerah. Selanjutnya, Pak Budi. Nah, ini Pak Budi nih. Nah, kita langsung ke pernyataannya. Menjual barang dari dalam negeri ke luar negeri. Kita melakukan ekspor atau mengeluarkan barang. Jadi jawabannya yaitu adalah D. Berikut ini tujuan pembangunan ekonomi kelautan. Oke, ekonomi yang bukan loh ya, yang bukan. Jadi tujuan itu yaitu adalah bersifat positif. Yang pertama, yang bukan ya, menjadikan laut sebagai pemersatu, itu tujuan. Membuka peluang besar bagi pengelola asing. Oke, ini tidak.
terpeliharanya kelestarian. Nah, ini merupakan tujuannya. Pertumbuhan ekonomi tinggi secara berkelanjutan. Ini tujuan dari pembangunan ekonomi. Jadi yang bukan yaitu adalah pada poin B seperti itu. Baik, selanjutnya perhatikan gambar. Nah, ini adalah gambar udang. Yang ini adalah gambar rumput laut. Nah, ini kedua budaya ini termasuk ke dalam sektor ekonomi maritim yang mana seperti itu. Pelayaran yaitu adalah dia membahas tentang galang kapal, pelabuhan-pelabuhan. Pariwisata bahari dia melestarikan terumbu karang untuk agar wisatawan dia berkunjung ke suatu daerah untuk menikmati pariwisatanya. Perikanan ini meliputi ya komoditas-komoditas seperti rumput laut, udang, perikanan, nanti ada ikan-ikan yang akan dijual belikan. Peternakan ini tentunya tidak seperti itu. Baik, jawabannya yaitu adalah C, karena rumput laut, udang termasuk pada sektor perikanan. Baik, selanjutnya, nah ini yang menjadi hambatan. Hambatan itu adalah potensi daripada permasalahan. Oke, kita elaborasi. Modal terbatas ini tentunya akan menjadi hambatan. Kurangnya penyediaan benih bermutu. Ini juga tentunya akan menjadi hambatan. Skala usaha relatif kecil. Ya, ini usaha pertanian ini dipandang sebelah mata atau kadang relatif kecil untuk hasilnya. Nah, untuk yang keempat, penggunaan teknologi yang sudah maju. Nah, ini adalah merupakan itu adalah potensi yang nomor 4. Jadi yang nomor 4 adalah tidak di opsi. Yang tanpa nomor 4 yaitu adalah poin A. Jadi 16 jawabannya itu adalah A. Seperti itu. Oke, selanjutnya budidaya sektor pertanian ramah lingkungan terintegrasi dengan kearifan lokal. Nah, ini kearifan lokal ini kata kuncinya yaitu adalah kearifan lokal. Itu termasuk pada strategi yaitu adalah eco farming. Eco farming itu adalah mengintegrasi kearifan lokal dengan pertanian seperti yang ada di Bali. Ya, ada hutan terlarang, ada wiwitan dan lain-lain. Mungkin di Jawa ada wiwitan, itu adalah terintegrasi dengan kearifan lokal. Itu termasuk dalam eco farming seperti itu. Baik, lanjut. Pengalokasian transfer uang dari kelompok satu dengan kelompok yang lain. Oke, kita masuk ke dalam subbab redistribusi. Jadi redistribusi ada vertikal dan horizontal. Kalau vertikal itu adalah contohnya seperti pajak, kita dipungut oleh negara, setelah itu lalu negara menurunkan dana-dana tersebut ke masyarakat. Jadi dari negara ke masyarakat. Berbeda dengan yang horizontal. Horizontal ini adalah antar lini atau antar kelompok seperti itu, kelompok satu dengan kelompok yang lain atau orang tua kalian ke kalian. Jadi tidak mempunyai tingkatan ke arah ke lebih atas, lebih ke arah negara seperti itu. Jadi jawabannya horizontal, masih antar kelompok. Kalian menyumbang ke panti asuhan itu antar kelompok masuk. Oke. Oke, kita jaminan akses kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar itu adalah sandang, pangan, dan papan. Nah, sandang, pangan, dan papan ini harus dipenuhi oleh negara. Seperti itu untuk sebagai jaminan. Maka jawabannya yaitu adalah LT, bantuan langsung tunai, lalu keluarga harapan, BOS untuk jaminan pendidikan, lalu Jamkesmas itu jaminan untuk kesehatan, lalu kredit usaha kur, kredit usaha rakyat. Jadi jawabannya yaitu adalah yang untuk kebutuhan dasar yaitu adalah 1, 2, dan 3 seperti itu. Oke. BLT, harapan, dan pendidikan yaitu adalah di BOS. Oke, masuk ke 20. Nah, kalian mempunyai sebuah sepeda motor, tentunya pada 5 tahun atau 1 tahun dia harus membayar pajak. Nah, pajak ini adalah pungutan dari negara dibebankan di masyarakat dan diatur oleh undang-undang. Oke, pajak ini cara mengumpulkan dana dari masyarakat, dari negara
yang dibebankan oleh masyarakat dan diatur oleh undang-undang. Lalu disalurkan untuk kepentingan-kepentingan publik seperti pembangunan jalan, nanti fasilitas-fasilitas umum. Ya, seperti itu. Ini nomor 20 ini yaitu adalah jawabannya yaitu adalah D. Oke, kita masuk ke uraian. Uraian di sini kita sekali lagi kita menilik pada pelaku ekonomi Indonesia ada 4 tadi. Yang pertama yaitu adalah konsumsi, produksi, pemerintah, luar negeri. 4 sektor ini yang menjadi pelaku ekonomi yang ada di Indonesia. Seperti itu. Oke, lanjut menggerakkan kondisi ekonomi khususnya pada pandemi COVID, rumah tangga pemerintah. Nah, rumah tangga pemerintah ini perannya apa untuk ekonomi yang ada di Indonesia? Jadi pemerintah ini yaitu adalah yang pertama, yang paling penting yaitu adalah sebagai pengatur regulasi, membentuk undang-undang agar perekonomian Indonesia ini stabil, bahkan lebih maju. Nah, pemerintah juga menjadi konsumen. Dia juga membeli beberapa membeli hasil dari produksi dari RTP juga. Dan pemerintah ini juga yaitu adalah sebagai produsen agar untuk memperlancar proses produksi yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan. Contohnya ada yang Persero perusahaan yang diakuisisi oleh negara itu adalah sebagai pemerintah sebagai produsen karena beberapa perusahaan dikelola oleh negara seperti itu. Oke, nomor 3. Nah, ini contoh perdagangan antar daerah. Contohnya ya banyak tadi beberapa siswa-siswa peserta didik menjawab kayu dari Kalimantan terus dikirim ke Jawa atau perdagangan antar daerah, Turi ke Pakem atau Pakem ke Turi, Gunung Kidul ke Slemannya itu masih contoh-contoh dari perdagangan antar daerah seperti itu. Oke, strategi penguatan ekonomi maritim. Oke, baik. Pasti kita untuk menguatkan ini untuk poin A, untuk penguatannya yaitu adalah dilakukan dengan cara mandiri dan berkelanjutan, tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Lalu pada poin B yaitu adalah pembangunan pelabuhan-pelabuhan transportasi laut seperti itu. Lalu yang C ini galang kapal, lalu untuk membangun tol laut, logistik, perindustrian kapal. Nah, ini untuk menunjang pengembangan ekonomi maritim. Lalu yang keempat, nelayan. Kita harus menjamin kesejahteraan nelayan agar ya karena dia adalah pelaku utama dari ekonomi maritim ini seperti itu. Lalu negara juga harus meningkatkan ekonomi maritim melalui antar negara, melalui ASEAN Connectivity seperti itu untuk meningkatkan ekonomi maritim. Baik, itu jawabannya bagi anak-anak yang sudah mendekati dari kelima poin ini itu sudah benar seperti itu. Lanjut kita untuk menghidupkan UMKM. Oke. Bantuan dari pemerintah. Baik, tentunya di pemerintah kita melakukan contohnya listrik gratis itu untuk menunjang industri-industri kecil. Lalu ada BLT juga, BLT bantuan langsung tunai. Ada pinjaman juga, dan juga ada kartu prakerja itu digunakan untuk menggerakkan sektor UMKM seperti itu. Itu adalah jawaban dari pemerintah untuk menjamin kelangsungan usaha yang ada di masyarakat. Baik, seperti itu pembahasan pada pembelajaran kali ini. Semoga kita tetap jaga kesehatan, tetap semangat belajarnya. Untuk ke depan, untuk kelas 8 kita mulai dari penjajahan, semangat untuk perubahan-perubahan pada zaman dahulu, VOC dan lain-lain. Begitu, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.